Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya meskipun belajar di rumah aja. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang muatan listrik, muatan negatif dan muatan positif, dan juga kita telah belajar tentang elektroskop. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang hukum Coulomb. Jadi siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Hukum Coulomb ditemukan oleh Charles Augustin Coulomb dengan alat neraca puntir Coulomb. Hukum Coulomb ini berbunyi jika gaya interaksi berupa tolakan atau tarikan. Jadi ketika ada muatan yang terpisah jarak tertentu, maka muatan-muatan tersebut akan melakukan suatu gaya interaksi berupa tarikan atau tolak-menolak. Nah, ketika muatan tersebut sejenis, maka gaya interaksi yang terjadi adalah gaya tolak-menolak. Sedangkan kalau muatannya berbeda jenis, gaya interaksi yang terjadi adalah gaya tarik-menarik. Dari sini, teman-teman bisa perhatikan di gambar muatan positif dan muatan negatif. Nah, muatan positif arah gayanya selalu menuju keluar ya teman-teman. Sedangkan arah muatan negatif arah gayanya selalu menuju ke dalam. Inilah kenapa muatan yang berbeda jenis selalu tarik-menarik, karena yang satunya keluar, yang satunya menarik ke dalam. Berikutnya kita akan belajar mengenai gaya Coulomb. Gaya Coulomb dilambangkan oleh huruf F teman-teman. Ada dua poin penting yang harus teman-teman ingat dalam gaya Coulomb. Yang pertama, gaya Coulomb yang dilambangkan dengan F berbanding terbalik dengan jarak kuadrat kedua muatan. Jadi ketika ada dua muatan yang terpisah jarak tertentu, maka kedua muatan tersebut akan menghasilkan suatu gaya Coulomb. Semakin jauh jaraknya, maka gaya Coulomb yang dihasilkan semakin kecil. Dan kebalikannya, semakin dekat jarak antara muatannya, maka gaya Coulomb yang dihasilkan semakin besar. Itu adalah inti dari poin yang pertama. Lalu, poin yang kedua, gaya Coulomb berbanding lurus dengan perkalian muatan. Maksud dari poin yang kedua adalah semakin besar muatan, nah besar muatan itu lambangnya Q ya teman-teman. Q1 dan Q2 berarti ada dua muatan yang terpisah. Q1 terpisah dengan Q2. Semakin besar nilai Q1 dan Q2-nya, maka gaya Coulomb di antara keduanya juga semakin besar. Semakin kecil nilai Q1 dan Q2-nya, maka gaya Coulomb-nya juga semakin kecil. Berikutnya, setelah gaya Coulomb, kita akan membahas persamaan gaya Coulomb. Nah, persamaan gaya Coulomb adalah sebenarnya rumus dari gaya Coulomb itu sendiri. Rumusnya adalah F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya Coulomb yang satuannya adalah Newton yang dilambangkan dengan N. K adalah suatu nilai konstanta, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, di sini nilai konstanta itu berarti tetap ya teman-teman. Jadi nilai K itu selalu 9 kali 10 pangkat 9. Berikutnya ada R. R adalah jarak antara dua muatan, satuannya harus dalam meter. Jadi kalau di dalam soal satuannya masih dalam sentimeter atau belum dalam meter, harus teman-teman ubah dulu ke dalam meter. Nah, berikutnya Q1 dan Q2 adalah muatan listrik, satuannya adalah Coulomb, lambangnya adalah C. Sekarang mari kita bahas contoh soalnya. Dua muatan listrik masing-masing 0,2 Coulomb dan 0,4 Coulomb terpisah jarak 10 cm. Berapakah gaya Coulomb yang terjadi pada kedua muatan tersebut? Pertama, tuliskan dulu diketahui. Nah, teman-teman, saya harapkan mulai sekarang kalau menuliskan soal-soal cerita itu tertib dan teratur, diketahui, ditanya, dan dijawabnya ya. Lalu yang diketahui lagi adalah di sini jaraknya kita ubah dulu ya, jadi 20 cm. Maka R-nya adalah 20 cm. Nah, kita ubah dulu jadi meter. 20 cm itu berarti 0,2 meter kan ya.
Nah, 0,2 meter ini kita ubah dulu jadi bilangan 10 berpangkat. Jadinya 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Lalu yang ditanya adalah F. Maka jawab F sama dengan kakiku remuk-remuk K, Q1, Q2, R kuadrat. Kakiku remuk-remuk. Oke, masukkan nilai K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali. Nah, ini Q1 dan Q2 nya juga kita ubah jadi bilangan 10 berpangkat biar lebih mudah. Berarti ini 2 kali 10 pangkat min 1 dan 4 kali 10 pangkat min 1. Maka dikali 2 kali 10 pangkat min 1, 4 kali 10 pangkat min 1 per 2 kali 10 pangkat min 1 dipangkatkan 2. Oke, berarti sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 sama dengan, nah ini kita kalikan. 2 kali 4 adalah 8. Dikali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 1, minnya kita jumlahkan. Min 1 plus min 1 berarti adalah min 2 kan ya, berarti 10 pangkat min 2. Nah, berikutnya dikuadratkan. 2 kuadrat itu berapa? 4. 10 pangkat min 1 kuadrat jadi 10 pangkat min 2. Nah, baru bisa kita hitung. Nah, ini ada yang bisa kita coret ya. 8 dan 4 bisa kita coret. 10 pangkat min 2 dengan 10 pangkat min 2 bisa kita coret. 8 bagi 4 hasilnya 2. Maka tinggal 9-nya kita kalikan 2. 9 dikalikan 2 dikalikan 10 pangkat 9. Hasilnya adalah 18 kali 10 pangkat 9 Newton.